Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Yang sama-sama kita hormati Ibu Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Civitas Akademika, tidak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tahun 1998, 22 tahun yang lalu, beberapa anak Indonesia mendapat beasiswa ke Al-Azhar Kairo, Mesir. Lebih kurang 100 orang. Tapi karena krisis moneter, yang sanggup berangkat waktu itu lebih kurang 74 orang. Dan saya dari Riau, beberapa sahabat dari Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah yang ada di depan saya, Ustadz Bunyamin. Beliau dari Sidrap. Ini perlu saya ceritakan asbabun nuzul kenapa saya sampai ke Sidrap. Lalu kemudian yang mengatur semua jadwal saya di Pulau Sulawesi ini, tidak hanya Sulawesi Selatan, di beberapa kabupaten kota, saya buat satu pulau saja. Karena kata pepatah Arab, sahibud dar a'lamu bidarihi, yang punya rumah lebih mengerti isi rumahnya. Saya tidak mau datang ke satu daerah yang ngaturnya saya dari Pulau Sumatera, karena kami tidak mengerti. Apalagi sekarang banyak sekali jebakan-jebakan Batman. Oleh sebab itu maka kakak kelas kami, kalau kami angkatan 98, maka beliau angkatan 96, 2 tahun di atas kami. Beliau adalah Ustadz siapa? Ustadz Hasbi. Hasbi artinya cukuplah aku saja. Nah, jadi tak ada yang lain, beliau saja. Saya sebenarnya mau menjelaskan Ibu Rektor, jadi jadwal-jadwal yang tidak dapat itu beliau yang mengatur. Tapi di atas itu semua, kami ada senior-senior lagi yang pada tahun 96 dia sudah tamat dari Azhar dan sudah pulang ke Sulawesi Selatan. Itulah dia Dr. Sabik. Sabik artinya bahasa Arabnya sabik, lebih dulu. Ya, jadi dia lebih dulu pulang dari kami. Jadi 96 dia pulang, 98 baru saya sampai ke Kairo. Jadi kalau menurut urutan nasab kami memanggil kakek kepada dia. Senior di atas kami jauh. Nah, jadi jelaslah bagaimana saya sampai di Sidrap tadi malam. Terus kemudian khutbah Jumat tadi di Masjid Polres Parepare, lalu kemudian sampai ke Universitas Hasanuddin. Nasab alur ceritanya itu jelas, semuanya berawal dari silaturahim. Jadi dulu ketika kami di Kairo itu ada ikatan-ikatan. Begitu sampai kita di Kairo, saya menggabungkan diri dengan KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Jumlahnya hanya 75 orang saja. Yang paling besar dari mulai atas namanya KMA, Kekeluargaan Mahasiswa Aceh. Di bawah Aceh itu ada HMM, Himpunan Mahasiswa Medan. Tapi anggotanya paling banyak 100-150. Yang terbesar di antara semua ikatan itu adalah KKS, satu pulau Sulawesi, 500 orang. Nah, oleh sebab itu maka silaturahim kami diikatlah kekeluargaan ini dengan ikatan besarnya namanya PPMI, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia, yang jumlahnya waktu kami kuliah dari tahun 98 sampai 2002 itu berjumlah 2.474 orang. Saya ingat betul hitungan itu karena nanti ujung-ujung hitungan itu adalah untuk perhitungan berapa jumlah yang akan diambil menjadi petugas haji gratis. Karena jatah kita ada 100 orang, dan kalau begitu berarti 25 orang, itu berarti 1 orang. Jadi Riau yang waktu itu 75 mendapatkan jatah untuk petugas haji 3 orang, diambil oleh ketua 1, tinggal 2 orang, yang 2 ini diundi. Nah, jadi undian ini terkait dengan jumlah anggota. Yang sekarang kabarnya mahasiswa Indonesia antara 5.000 sampai 7.000 orang. Jadi persaudaraan kami, persahabatan kami sudah dibina dari mulai Mesir sampailah pulang kemari. Dan ketika saya sampai ke Sulawesi Selatan, yang pertama kali menjemput mengundang saya adalah ICAT, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Di Aceh ini namanya IKAT, Ikatan Alumni Timur Tengah. Tapi sampai ke Sulawesi Selatan berubah menjadi ICAT,
Karena memang semua C sudah berkumpul di sini. Coto Makassar. Jadi Icat berkumpul dan saya waktu itu surprise sekali karena Ustadz Samad kita akan pergi ke hotel menemui, begitu sampai di Icat terkejut karena semua kawan-kawan berkumpul senior-senior. Jadi saya lebih memaknai saya ceramah itu adalah menjalin silaturahim lagi. Jadi dari mulai saya ke Aceh sampai ke Palembang sampai ke Sorong Papua, daerah timur Indonesia semuanya saya maknai silaturahim. Makanya saya katakan ke sahabat-sahabat saya mau ceramah ke satu tempat itu mesti ada 3 unsur. Yang pertama, saya mesti ketemu dengan jamaah seluruhnya, itu yang kita kemas dengan tablik akbar. Yang sekarang itu tidak bisa kita lakukan. Dulu sebelum saya datang diminta video untuk mengajak orang. Sebelum datang sudah disebar banner dan baleho. Sekarang sebelum datang dibisikkan jangan sampai orang tahu dia datang. Karena khawatir akan jadi klaster. Ya, jadi memang begitu keadaannya. Yang pertama saya ingin datang ke satu daerah itu ketemu dengan masyarakat umum dikemas dalam tablik akbar. Yang kedua, saya mau ketemu dengan tokoh-tokohnya. Karena kata pepatah, menjinakkan buaya itu mudah. Yang sulit itu menjinakkan pawang-pawang buaya. Kalau pawangnya sudah bersatu, buayanya tinggal ikut saja. Oleh sebab itu saya mau ketemu dengan tokoh-tokoh, baik itu tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat untuk menyatukan persepsi bagaimana ke depan. Lalu kemudian yang ketiga adalah saya ketemu dengan pengusaha-pengusaha, bisnismen, sehingga di sana ada pondok pesantren yang kebanyakan santri kurang WC. Ada orang kaya yang bingung uangnya mau dibuang kemana. Kita ingin menjadi jembatan yang mempertemukan dua komunitas ini. Kalau 3 unsur ini ada, saya akan datang. Tapi kalau hanya sekedar ngaji tablik akbar, maka itu bisa kita wakilkan melalui daring, online, televisi dan lain sebagainya. Makanya saya selalu meminta tim itu dari Aceh sampai ke Sorong Papua, itu semuanya sahabat-sahabat saya dari Azhar atau sahabat-sahabat kawan-kawan yang mengerti tentang dunia dakwah, sehingga kunjungan itu tidak hanya sekedar pengajian, euforia sesaat ramai, setelah itu habis seperti membangun istana pasir di tepi pantai yang begitu cantik dan indah, lalu kemudian datang ombak, dia sapu hilang sekedip mata. Jadi kehadiran saya ke Sulawesi Selatan, 3 unsur itu dapat. Tadi di Masjid Agung Sidrap ramai, semua ada. Lalu kemudian kemarin ketemu dengan Icat, kawan-kawan alumni Timur Tengah, dan kehormatan yang luar biasa buat saya bisa bertemu dengan profesor-profesor, guru besar dari mulai farmasi sampai semua keilmuan ada. Lalu kemudian pula beberapa pengusaha-pengusaha itu untuk mensupport dakwah. Dan saya kira itulah makna dari silaturahim yang diajarkan Nabi. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Sampainya saya ke Universitas Hasanuddin, ini adalah berkat dari silaturahim kita bersama. Mudah-mudahan bersahabat di dunia, bertetangga di surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Poin pertama silaturahim. Poin yang kedua, bahwa saya sudah lama mendengar Universitas Hasanuddin, menonton di televisi, membaca di koran, ada keinginan untuk datang, ada kerinduan untuk bertemu, bertatap muka, tapi kemudian jalannya tidak dapat. Dan tidak mungkin saya menelpon Ibu Rektor, Bu tolong undang saya. Rupanya Ibu Rektor beserta Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan ingin saya hadir. Saya pun sebenarnya ingin hadir, tapi rupanya saya berkehendak, kita berkehendak, Allah Maha berkehendak. Menurut kehendak Allah kita bertemu di saat pandemi, orang tidak begitu ramai. Pertemuan ini lebih mesra dan lebih dekat. Pertemuan ini insya Allah lebih baik. Masalah orang menonton, dia bisa akan tonton melalui siaran yang akan kita share di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa komen, subscribe, like, and share. Tiba-tiba saja besok diupload Ustadz Somad di Unhas. Tentu orang akan komen, kenapa kami tidak diundang? Kenapa tidak dikasih tahu? Ustadz Asbi jangan cemas, jawab saja pandemi corona.
Oleh sebab itu maka kehadiran kerinduan yang sudah lama ini tadi begitu sampai di lantai 8, saya tidak langsung duduk di kursi melihat hijau, Masya Allah. Saya tidak tanya ke tim, karena saya yakin tim ini pun baru pertama kali juga sampai di situ. Kita tunggu saja Ibu Rektor menjelaskan. Lalu kemudian Ibu Rektor datang, Ibu Rektor baru saja selesai daring dari berbagai macam seluruh Indonesia. Lalu kemudian beliau jelaskan, itu Ustadz Somad yang merah adalah rumah sakit. Jadi ternyata universitas ini punya rumah sakit. Jadi artinya kalau Ustadz Somad datang ke Unhas jangan khawatir sakit, rumah sakit sudah siap, besar. Dan ternyata Ustadz Somad silakan cicipi coklat, ini coklat juga buatan Universitas Hasanuddin. Jadi rasanya saya sudah banyak juga ke universitas, tapi yang mengurus rumah sakit sampai coklat baru Universitas Hasanuddin. Jadi saya katakan, Bu, jadi universitas ini ngurus rumah sakit sampai coklat. Bukan cuma itu Ustadz Somad, kita punya ternak ayam. Dan kita punya juga ternak sapi 1000 ekor di sana. Dan kita juga punya pulau yang dikelola dan di situ ada keramba ternak ikannya. Dan di sana juga. Jadi ternyata universitas ini, dulu saya pernah mendengar ada seorang profesor berkata, kata dia begini, mahasiswa jangan sampai ternak ikan di atas kertas. Ini yang terjadi, yang dikhawatirkan oleh sebagian kampus. Kuliah di mana? Fakultas Pertanian. Kerja sekarang di mana? Teller bank. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu fakta dan terjadi di tengah masyarakat. Kenapa? Beternak ikan di atas kertas. Kalau disuruh dia menerjemahkan, memberikan definisi, ternak menurut etimologi, ternak menurut terminologi, ternak menurut cara ternak, tahu dia. Tapi ketika ditanya, pernah kamu beternak? Tidak. Universitas Hasanuddin tidak seperti itu, karena dia punya peternakan. Oleh sebab itu ada 4 unsur yang diuntungkan. Pertama, mahasiswanya bisa praktek langsung. Yang kedua, dia tidak hanya penyuluhan tapi bisa memberikan pendampingan kepada masyarakat. Karena kita tahu masyarakat ini tidak bisa disuluh. Kalau disuluh di tengah gelap, mati lampu, dia gelap lagi. Dia mesti didampingi sampai pagi. Yang ketiga, bahwa negara diuntungkan. Sekarang kita pikirkan bagaimana kita yang setiap hari makan daging. Ada anak orang menikah, walimah, makan daging kambing, makan daging sapi. Akikah anak, makan daging kambing, makan daging sapi. Tapi ternyata sapi dan kambing kita tidak cukup untuk masyarakat yang begitu banyak. Saya yakin dan percaya kalau seluruh universitas di Indonesia mengikut seperti yang dilakukan Unhas, tidak perlu kita ekspor sapi dan kambing. Oleh sebab itu hari ini saya datang kemari bertemu dengan profesor-profesor. Di masa akan datang insya Allah kita bertemu langsung di kandang sapi, di kandang kambing dan di peternakan. Sehingga kita melihat bagaimana masyarakat tahu, bagaimana ini menjadi iklan, bagaimana ini menjadi gerakan yang besar. Karena semua mesti berawal dari kampus. Kampus melting pot, kampus tempat mencetak, kampus tempat berpikir, kampus tempat menebarkan ide-ide. Tapi dia hanya tidak sebatas ide di makalah, presentasi, seminar, lokakarya, tapi dia ada aplikasi yang nyata di tengah masyarakat. Dan dari yang saya alami, yang saya lihat nyata sendiri, ini tidak hanya menyentuh bidang peternakan, tidak hanya pertanian, tidak hanya mengelola daging ayam, tidak hanya mengelola coklat, tapi ternyata sampai khutbah Jumat pun digarap oleh profesor-profesor ini. Ini satu sisi positif luar biasa, tapi bagi Icat ini bisa jadi ancaman. Dulu saya selalu mengatakan, ini anak-anak yang hafal Quran ini mau kemana? Mau dibawa kemana anak hafal Quran? Apakah setelah menghafal Quran mereka hanya akan sekedar menjadi guru mengaji, menjadi imam tarawih? Lalu saya berpikir begini, betapa indahnya kalau ayat-ayat Al-Quran tentang penciptaan manusia berawal dari nutfah, sperma, berubah menjadi alaqah, darah yang menggumpal, menempel di dinding rahim, berubah menjadi mudghah, segumpal daging, berubah menjadi izam, tulang, fakasawna li'izama lahma, lalu tulang itu dibalut oleh daging, summa ansha'nahu khalqan akhar, menjadi makhluk yang sempurna. Ketika ayat itu dibacakan oleh seorang yang mengerti tentang SPOG, spesialis objin kandungan, maka dia menjelaskannya amat sangat meyakinkan. Kalau Abdul Somad yang menjelaskan ayat itu, kata orang Arab, man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, bicaranya ajaib-ajaib.
Aneh-aneh saja yang dia jelaskan itu. Teori apa itu? Tapi kalau yang menjelaskan, dan ternyata yang baru saya bicarakan tentang Profesor Objin cerita ayat kandungan, tentang orang yang mengerti tanaman bercerita tentang ayat-ayat Al-Quran, bercerita tentang pohon kayu, saya baru berpikir Universitas Hasanuddin sudah melakukannya melalui profesor-profesor yang ke masjid. Jadi ketika kami dulu belajar di Al-Azhar, masjid itu disebut dengan jami'. Sedangkan universitas itu disebut dengan jami'ah. Beda masjid dengan universitas hanya ada pada huruf ta yang di ujung itu. Masjid jami' berawal dari kata Jumat. Masjid yang ada sholat Jumat yang disebut dengan jami'. Ketika masjid berubah menjadi universitas, tinggal ditambahkan ta marbutah di ujung, berubah menjadi jami'ah. Bagaimana dari masjid berubah menjadi jami'ah. Dan Ibu Rektor tadi dalam sambutannya sudah menyatakan itu, dua-duanya ada di Universitas Hasanuddin. Jami'nya ada, jami'ahnya ada. Di beberapa masjid ada jami', tapi jami'ah tidak ada. Di beberapa kampus ada jami'ah, tapi tak ada jami'. Bahkan ketika kita mau sholat, Pak Rektor, kita sholat di mana? Mohon maaf, masjid belum selesai, baru peletakan batu pertama. Tapi kita Masya Allah tabarakallah, ada masjid, ada jami'ah. Jadi kalau orang bercerita tentang universitas tertua di dunia adalah Jami' Al-Azhar, yang berubah menjadi Jami'atul Azhar. Tapi sebenarnya kalau kita melangkah lebih jauh ke Afrika Utara, ada yang lebih tua daripada Jami' Al-Azhar, yaitu Jami' Zaitunah. Jami' Zaitunah berubah menjadi Jami'ah Zaitunah University di Tunisia. Kalau kita melangkah lagi lebih jauh ke Afrika Utara, sudah mendekati ke arah Eropa, maka sesungguhnya ada jami' yang lebih tua lagi, itu yang disebut dengan Jami' Karawiyin, yang berubah menjadi Jami'ah Karawiyin. Dan beberapa sahabat kami dari Sulawesi Selatan, alumni tamat dari Jami'ah Karawiyin. Yang paling tua hari ini ada 3, Jami' Al-Azhar, Jami' Zaitunah, Jami' Karawiyin. Tidak bisa dipisahkan antara jami' dengan jami'ah. Ketika jami' dipisahkan dengan jami'ah, akan lahirlah profesor-profesor sekuler, liberal, jauh dari agama. Puncak daripada sekuler dan liberal adalah ateis. T, Tuhan. Is, keyakinan. A, tidak. Ateis, keyakinan yang meyakini tidak ada Tuhan. Apa makna ilmu pengetahuan kalau dia tidak bertuhan? Oleh sebab itu, Universitas Hasanuddin tidak membawa-bawa agama, tidak membawa-bawa nama Islam, tapi dari namanya itu adalah nama tokoh Islam kebanggaan. Kami dari timur Indonesia, Pulau Sumatera, mendengar nama Hasanuddin adalah orang yang kami banggakan. Dalam perjuangan, gugur sebagai syahid, dalam satu hembusan nafasnya cinta kepada agama, dalam hembusan nafasnya juga cinta kepada negara. Karena dalam Islam diajarkan hubbul watan minal iman, cinta kepada tanah air bagian daripada iman. Memang di saat ini kita lebih baik tidak membawa nama agama, tapi spirit agama. Untuk apa kita bawa botol kecap tapi isinya minyak babi? Tapi jangan pula kita lebih baik botol minyak babi isinya kecap. Kita tidak bicara demikian. Kita ingin bahwa ada nilai spiritualitas dalam pendidikan. Karena itulah ruhnya. Karena kalau hanya bicara tentang ilmu pengetahuan, bicara tentang kemajuan teknologi, itu hanya cangkangnya, itu hanya kulitnya saja. Kalau isinya ini mati, maka dia akan hampa dan kosong. Dari pernyataan Ibu Rektor tadi, betapa para profesor-profesor ini di satu sisi dia di kampus sebagai dosen, tapi ternyata dia masih sempat mengisi khutbah Jumat. Karena di beberapa tempat saya sholat, saya tanya, Pak Profesor Anu tak hadir, sibuk seminar Pak Ustadz. Terus dia tak ke sini. Ini masjid ini untuk S1 aja Pak Ustadz. Ternyata ada persepsi bahwa kalau sudah profesor tidak ke masjid lagi. Tapi itu tidak ada di Unhas. Di Unhas malah yang khutbah Jumat profesor. Nah, itu bagi saya pribadi kebanggaan yang luar biasa. Kenapa? Bahwa mereka sudah selesai S1, S2, S3, postdoktoral dengan jabatan dekan, kajur sampai ke wakil rektor,
tapi mereka tetap tidak meninggalkan masjid. Betapa jami' dengan jami'ah tidak terpisahkan, dan itu terus akan diwariskan sampai akhir zaman insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi bercerita tentang kampus, bagaimana dulu ketika Islam ini hadir dari peradaban yang biasa-biasa saja. Batang masjidnya, tiangnya hanya batang korma, lalu kemudian atapnya hanyalah daun korma yang dianyam, lalu kemudian tanahnya pun tanah pasir begitu sederhana. Tapi lalu kemudian kenapa menjadi agama yang luar biasa sampai ke seluruh penjuru dunia? Karena di sana ada ilmu pengetahuan yang luar biasa. Sampai pada khalifah bernama Abu Ja'far Al-Mansur, dia susunlah sebuah tim. Tim ini menerjemahkan buku-buku klasik dari Greek Yunani. Lembaga itu disebut dengan Darul Hikmah. Dar artinya rumah, hikmah ilmu pengetahuan. Darul Hikmah, rumah ilmu pengetahuan. Semua buku berbahasa Yunani, dari mulai kedokteran sampai astronomi bahkan astrologi, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan dibaca oleh anak-anak umat Islam. Mereka yang awalnya hanya belajar Quran dan belajar hadis, tiba-tiba mereka mendapat gelar yang disebut dengan the second teacher. Jadi kalau guru pertamanya itu dari Yunani, maka guru keduanya adalah Al-Farabi. Lahirlah Ibnu Sina yang dikenal dengan Avicenna. Lahirlah kemudian yang disebut dengan Averroes, padahal dia adalah Ibnu Rushd. Ibnu Rushd dalam satu hembusan nafasnya dia adalah ahli fikih 4 mazhab. Kitab pertama yang menggabungkan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dalam kitab berjudul Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, ditulis oleh Imam Ibnu Rushd. Sampai hari ini patung Ibnu Rushd tetap kekal abadi di Andalusia, Spanyol. Waktu mereka menghancurkan semua tokoh-tokoh Islam, tapi Ibnu Rushd tidak. Mengapa? Karena Ibnu Rushd punya dua sisi. Satu sisi dia sebagai ahli fikih, tapi juga satu sisi lain dia sebagai seorang ahli filsafat yang dikenal dengan Averroes, Ibnu Rushd. Ketika orang barat belajar kedokteran, mana buku yang mereka baca? Buku yang menjadi referensi utama mereka sampai hari ini adalah The Canon of Medicine, terjemahan dari buku berjudul Al-Qanun fit Tib. Kanon mereka terjemahkan Qanun, Qanun undang-undang, Tib kedokteran. Artinya apa? Orang Islam dalam satu hembusan nafas ada zikirnya, ada doanya, ada selawatnya, ada istighfarnya, tapi dia tetap juga berpikir tentang alam semesta. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di bumi ini ada ayat-ayat. Selama ini yang kita fahami ayat kursi, ayat Al-Fatihah, ayat surat Al-Baqarah, tapi ternyata ada ayat-ayat. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit ada ayat. Wal ardi, penciptaan bumi ada ayat. Waqtilafil laili wan nahar, penciptaan siang dan malam ada ayat. Allah menyebut itu sebagai la ayatin, ayat-ayat. Tapi yang bisa membaca itu siapa? Liulil albab. Ulil albab yang bisa membaca itu. Siapakah ulil albab itu? Alladzina yadhkurunallaha. Mereka yang selalu menyebut, mengingat Allah qiyaman, ketika mereka berdiri, wa qu'udan, ketika mereka duduk, wa ala junubihim, ketika mereka berbaring. Tapi mereka tidak hanya berzikir, wa yatafakkarun, mereka berfikir. Keseimbangan inilah yang mesti ada di kampus. Kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional. Karena kalau tidak, itu hanya akan menjadi peradaban yang hampa belaka. Kalaulah peradaban itu dilihat dari bangunan, maka tidak ada peradaban yang lebih hebat daripada peradaban Fir'aun. Karena piramid sampai hari ini kokoh tegak berdiri. Kalaulah peradaban itu dilihat bagaimana memahat bukit-bukit, tidak ada peradaban yang lebih hebat daripada peradaban kuil Petra di Yordania. Karena mereka mampu watanhituna minal jibali buyuta. Kamu bisa memahat gunung-gunung itu menjadi bangunan yang kokoh, cantik dan indah. Tapi mana peradaban Muhammad SAW? Ketika kita melihat replika tempat tidur Nabi, meleleh air mata jamaah ketika masuk dalam museum samping Masjid Nabawi, melihat rumah Nabi yang penuh dengan kesederhanaan. Tapi beda antara tangisan intelektual dengan tangisan jamaah yang biasa. Seorang intelektual menangis. Kenapa Bapak Profesor menangis? Karena ternyata yang menyelamatkan dunia alam semesta dari kehancuran adalah orang yang dulu tidur di atas pelepah korma itu, Pak Ustadz. Tapi jamaah lain ditanya, kenapa ibu menangis? Uangku sudah habis belanja beli ceret kuning, Pak Ustadz. Yang kita inginkan adalah tangisan seorang yang merenung dengan perenungan dan pemikiran yang mendalam. Oleh sebab itu maka kampus lagi-lagi mencetak
Kampus ini akan mengeluarkan para sarjana, para peternak, para orang-orang yang berkecimpung dalam dunia medis, mereka yang ahli dalam bidang entrepreneur, tapi tetaplah akhir dari puncak kehidupannya. Sekarang kita sedang berhadapan pada generasi milenial yang hidupnya simple saja. Setelah ini dia dapat uang, kerja, rumah, kendaraan, nikah, punya anak, liburan, selesai. Selalu saya bagikan kertas ke anak-anak muda, coba tulis apa perjalanan hidup kalian ke depan. Selesai ini kerja, dapat gaji, beli rumah, beli kendaraan, nikah, punya anak, selesai. Saya bilang kalau hidup kalian cuman begitu, apa beda kalian dengan kucing? Apa beda kalian dengan mas koki yang ada di akuarium, pagi, petang, makan, punya kehidupan, setelah itu mati listrik, habis oksigen, mati. Selesai. Ada visi misi yang lebih besar daripada ini. Apa dia? Menyelamatkan alam semesta. Kalaulah dulu orang Islam itu tidak punya visi misi menyelamatkan alam semesta, mereka pasti akan tetap saja sholat sunat tasbih, sholat sunat duha, berzikir, baca Quran di taman Raudhah, menunggu malaikat maut datang, hidup selesai. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal tahun 94 Hijrah, mereka sudah sampai ke bumi Andalusia. Belum sampai 100 tahun kematian Nabi Muhammad SAW. Makkah naik ke atas, Madinah naik ke atas, negeri Syam, Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina, menyeberang Laut Merah, masuk ke Mesir. Dari Mesir mereka menyeberang ke Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Dari Maroko mereka menyeberang Selat Gibraltar sampai ke Andalusia. Belum 100 tahun kematian Nabi Muhammad SAW. Apa yang mereka cari ke sana? Yang mereka inginkan adalah kuntum khaira ummah, kamu umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari perbuatan mungkar. Mereka tidak berada di zona aman, hidup tenang, nyaman, tentram di Madinah, melupakan. Karena dalam Islam diajarkan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, siapa yang mengajak kepada kebaikan dia mendapatkan pahala yang sama. Dipukul ombak, dihempas gelombang dari Yaman, sampailah mereka ke Sulawesi, sampai ke Kalimantan, sampai ke Papua. Apa yang mereka cari? Kalau hanya kehidupan, negeri Yaman sama dengan kehidupan yang ada di Sulawesi dan Papua, sama dengan yang ada di Sumatera. Lalu yang mereka cari itu apa? Mereka ingin menebarkan hidup mereka anggap sebagai persinggahan. Di tempat singgah sementara itu, mereka ingin menebarkan kebaikan-kebaikan. Saya singgah sejenak di Universitas Hasanuddin, diberikan mikrofon untuk berbicara, tapi bicara saya ini kalau ada yang melihat kenapa Ustaz Abdul Somad tidak seperti biasanya, tentu beda bicara di depan profesor-profesor ini. Bangkit juga grogi kita. Oleh sebab itu tadi saya lihat jam, saya awali pukul 4.15, maka saya akan akhiri pukul 5 kurang 15, 30 menit. Karena masyarakat biasa saya ceramah 60 menit. Tadi di Masjid Agung Sidrap 60 menit. Kalau di depan profesor itu cukup 30 menit karena kepala mereka sudah penuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin pertama saya bicara tentang silaturahim, poin kedua saya bicara tentang kampus kombinasi antara jami' dan jami'ah, antara kecerdasan intelektual dengan spiritual dan emosional. Yang terakhir, yang ketiga, yang terakhir adalah bahwa ketika kita sudah berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saat itu setan sudah putus asa untuk menggoda kita. Dia tidak lagi goda kita untuk menyembah dia, karena kita sudah katakan tiada Tuhan selain Allah. Walakin fit tahrish, tapi dia tanamkan permusuhan, gesekan, clash. Kata pepatah orang Melayu, sedangkan telur ayam disangka lagi tersentuh, apalagi hati manusia. Oleh sebab itu ada terjadi clash, komunitas-komunitas. Saya alhamdulillah sudah banyak bertemu dengan komunitas-komunitas. Ada namanya komunitas hijabers, ada namanya komunitas bikers subuhan, ada namanya komunitas paskas, pasukan, saya sangka pasukan khusus, rupanya pasukan amal soleh ngumpul beras. Macam-macam komunitas saya sudah jumpa. Rata-rata semua komunitas ini adalah komunitas hijrah, yang awalnya tato, yang awalnya berkecimpung dengan dunia malam, lalu kemudian mereka hijrah. Apakah setelah hijrah selesai? Ternyata belum. Di antara komunitas ini terjadi gesekan-gesekan, sakit hati, ketersinggungan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kehadiran saya juga
Setan sudah putus asa untuk mengajak kita menyembah dia, tapi dia tanamkan ada gesekan permusuhan. Kata-kata Abdul Somad ingin menyinggung perasaan, tidak berkenan di hati. Apa sih kelebihan dia? Beratnya pun tak sampai 50 kilo. Lebih dulu kami, Ustaz Somad berapa lama di Mesir? Kami yang lebih lama. Kami lebih lama di Kairo daripada Ustaz. Bapak, saudaraku, kalau cerita lebih lama di Timur Tengah, onta lebih lama lagi. Oleh sebab itu maka kita tidak bicara itu, karena ketika kita merasa diri kita lebih, kita akan merasa sakit hati melihat orang yang lebih. Tapi kalau kita merasa diri kita paling rendah, paling bawah, di saat itulah kita tidak bisa lagi. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang lebih rendah daripada tanah. Dan filosofi seorang muslim, dia menempelkan yang paling tinggi ke tempat yang paling rendah. Di saat itu dia katakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Saya tidak ingin menyinggung perasaan orang, sebab saya dimanapun berada, saya selalu merasa adalah seorang sahabat yang sedang menjenguk sahabat-sahabatnya. Saya datang ke Sulawesi Selatan, saya adalah sahabat, saya adalah junior, saya adalah adik kelas yang sedang datang bersilaturahim kepada sahabat-sahabat saya. Oleh sebab itu saya tidak pernah menggurui, saya tidak pernah menceramahi. Lalu kenapa akhirnya Ustadz ceramah juga? Karena dikasih mikrofon tak boleh ditolak. Yang ada itu tolak bala, tolak mikrofon tak ada. Kesempatan ini amat sangat bermakna buat saya, bicara di ruang senat, bicara di depan guru besar, dibicara di depan rektor, kesempatan yang luar biasa. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak sanggup membalas, fad'u lahu. Tak dapat saya membalas budi baik Ibu Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, hanya Allah yang dapat membalas. Doanya pun diajarkan Nabi, jazakumullahu khairal jaza. Terima kasih yang tak terhingga. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Sampai akhir zaman, insya Allah sekali jaya. Universitas Hasanuddin tetap jaya sampai akhir dunia, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Kelihatannya Pak Ustaz masih punya waktu kira-kira 15 menit maksimal. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu satu atau dua orang yang mungkin ingin bertukar pikiran terkait. Saya tidak mau ingin bertanya, Pak Ustaz tadi sudah menjelaskan, beliau tidak akan menggurui di sini. Yang pertama silakan Prof Jamal, mungkin yang selanjutnya Pak Hasrul. Ya. Silakan Prof JJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira saya tidak boleh berpanjang-panjang ini Pak Ustaz, karena nanti dianggap menggurui ini. Saya masih banyak berpikir dan merenung tadi ketika menyinggung masalah keseimbangan dunia akhirat, menyeimbangkan antara kecerdasan emosional, intelektual, dan spiritual. Tapi kalau kita lihat upaya-upaya para pemikir ini, pemikir Islam, pemikir bangsa, kadang-kadang itu porak-poranda, tak mampu mengendalikan satu hal yang saya lihat baik itu di dunia, termasuk Amerika saat ini yang kacau balau karena masalah perpecahan silaturahmi di bidang politik tadi itu. Saya pun mengamati waktu Pak UAS digadang-gadang untuk menjadi calon pemimpin negara, lalu kemudian menolak. Saya bertanya-tanya, apakah memang ini yang harus kita lakukan ya? Kita menolak aja jadi pemimpin supaya seperti apa? Ini yang saya mau dapat pencerahan dari Pak Ustaz, bagaimana sebaiknya kita menyikapi secara Islami. Pilkada lebih dekat lagi ini, mungkin bulan-bulan Desember, dan ini adalah sumber perpecahan umat yang saya lihat yang belum mampu kita selesaikan di Indonesia, dan saya kira di dunia juga seperti itu. Adakah rumus-rumus kiat-kiat supaya kita bisa meredam ini dan memperkuat silaturahmi, tapi proses demokrasi bisa jalan, kebangsaan bisa mulus dengan kekuatan Islam dan kekuatan pemikir-pemikir Islami tentunya. Dan kira-kira kita berkontribusi seperti apa yang untuk memuluskan ini. Sekian Pak Ustaz. Terima kasih Profesor Jamal. Jadi saya ada membaca buku tipis judulnya Al-Munqidh Minad Dhalal, penyelamat dari kesesatan, ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505 Hijrah,
bertepatan dengan 1111 Masehi. Saya ingat karena mudah mengingatnya. 505 1111. Jadi Al-Ghazali ini dulu sampai pada puncak popularitas. Kalau dia ceramah di Baghdad, maka yang mengikut dia di belakang itu 70.000 orang. Jadi sangat populer waktu itu. Belum ada YouTube aja udah begitu terkenalnya. Bagaimana kalau Al-Ghazali itu hidup sekarang? Lalu sampai pada puncak popularitas itu, Al-Ghazali menjadi rektor di Universitas Nizamiyah. Nama rajanya waktu itu Nizamul Muluk. Usianya 37 tahun. Jadi pada puncak karir, pada puncak di tengah masyarakat dia populer, di tengah kampus dia sampai pada puncaknya, dia punya penyakit galau, syak. Sampai akhirnya dia melihat untuk apa semua ini? Jabatan dengan popularitas ini untuk apa? Dia melihat di tepi sungai ada kayu. Kayu itu bengkok. Tapi kemudian ketika ditarik kayu itu lurus. Betapa ternyata mata ini menipu. Mata menipu. Yang kita lihat bengkok, ternyata ketika ditarik lurus. Mata tidak benar melihat sesuatu. Berapa banyak kita tertipu oleh mata. Ketika kita lihat di YouTube tua, ternyata muda. Akhirnya Al-Ghazali merasakan ada suatu keraguan tentang panca inderanya. Kalau begitu mataku tidak benar, telingaku juga tidak mendengar. Kalau begitu akalku juga tidak benar melihat dunia ini. Itulah sebabnya Al-Ghazali masuk ke dalam tasawuf. Jadi awalnya Al-Ghazali itu pemikir yang luar biasa. Makanya dia membantah filsafat habis-habisan. Kata dia akal itu semu. Maka dia bantah filsafat. Dia tulis buku berjudul Tahafut Al-Falasifah. Jatuhnya filsafat. Dia membantah Syiah. Dia tulis buku judulnya Fadaih Al-Batiniyah. Dia juga membantah pemikiran yang tidak sesuai. Sampai akhirnya dia berkelana selama 11 tahun. Lalu kemudian dia menemukan apa yang dia sebut dengan ma'rifah. Ma'rifah adalah pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala setelah habisnya wahyu, yaitu dengan cara ilham, dan ilham itu diperoleh dengan riyadhah, menahan makan, menahan minum, menahan hawa nafsu. Akhirnya dia sampai pada puncak pengetahuan yang sempurna itu ketika dia ditanya orang, apa ma'rifah itu wahai Ghazali? Ghazali menjawab, nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdi, cahaya yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba. Jadi ketika kita lawan keinginan-keinginan ini, maka disitulah Allah akan memberikan suatu pengetahuan yang sempurna. Dia ceritakan secara singkat dalam Al-Munqidh Minadh Dhalal. Artinya apa? Bahwa segala yang kita lihat ini belum tentu hakikat yang benar. An-nasu niyam, kata Sayyidina Ali. Manusia ini seperti orang tidur. Kita ini semua tidur. Falamma matu intabahu. Nanti ketika dia mati barulah dia sadar bahwa dia sebenarnya dalam tidur panjang dengan mimpi yang indah sekali. Ada yang mimpi jadi ustadz viral, ada yang mimpi jadi guru besar. Dan setelah mati barulah sadar, sementara yang kita bawa bekal mati itu sebenarnya hanyalah 2 rakaat di waktu pagi duha, 2 rakaat di tengah malam, dan beberapa khutbah di masjid yang menyegarkan umat. Itu pun kalau ada yang mendengar karena sebagiannya tidur panjang, dan sisanya hanyalah seperti debu yang diletakkan di telapak tangan lalu dihembuskan dan hilang, tidak bermakna. Oleh sebab itu menjadi guru besar, menjadi dosen adalah bagaimana kita membawa mereka, walaupun bukan kajian tafsir, bukan hadis, tapi dengan sesuai dengan keilmuan kita masing-masing. Apakah di fakultas kedokteran, apakah di perikanan, apakah di pertanian, apakah di peternakan. Bagaimana dengan ilmu-ilmu yang semuanya datang dari Allah ini bisa melembutkan hati, bisa bermanfaat buat masyarakat. Apakah ada jaminan orang belajar hadis lebih dulu masuk surga daripada peternakan? Belum tentu. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling takut kepada Allah. Yang paling mengerikan itu adalah ada orang yang kelihatannya mencari dunia, tapi sebenarnya dia cari akhirat. Tapi yang paling menakutkan daripada itu, ada yang kelihatannya mencari akhirat, tapi sebenarnya dia mencari dunia. Oleh sebab itu, saya selalu merasa, jangan-jangan kau Abdul Somad diundang ceramah, diundang khutbah, diundang doa, diundang tabligh akbar, nampaknya kau seperti mencari akhirat, tapi sebenarnya yang kau cari dunia. Yang kau cari berapa subscriber, berapa follower. Mereka kelihatannya mencari dunia. Yang mereka ajarkanlah ilmu medis, yang mereka ajarkan ilmu kedokteran, yang mereka ajarkan ilmu farmasi.
Tapi di balik itu sebenarnya mereka sedang mencari akhirat. Nanti baru kita benar-benar tahu posisi kita di hadapan Allah pada saat Allah memperlihatkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun kebaikan itu kau buat akan tampak di ujung matamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun menyikapi dunia seperti saat ini, memang yang paling baik kita memposisikan diri untuk menjadi kepala daerah, karena dengan punya kekuasaan kita bisa lebih banyak berbuat. Maka saya pesankan ke dua sahabat saya ini, kalian berdua saya bilang kalau kalian punya potensi mampu jadi kepala daerah, calonkan diri kalian. Yang satu namanya Ustadz Benyamin, yang satu namanya Ustadz Hasbi. Cuman ini bermasalah kalau mereka berdua ini berkoalisi, Bunyamin dengan Hasbi itu di baleho nama itu tidak baik sama sekali. Maka saya bilang saya pun nanti menjadi jurkamnya payah itu untuk bersuara. Tapi artinya apa? Ada salah seorang Ustadz, supportlah saya jadi kepala daerah. Saya bilang 3, dengar baik-baik. Tanggup kak kamu 3 ini? Ada satu kepala daerah itu awalnya bisnismen lalu menang di pilkada. Apa keluhan dia? 1, dulu saya punya waktu untuk keluarga Sabtu Ahad berlibur. Sekarang tidak. Kenapa? Karena hari Sabtu Ahad itulah orang ramai bertamu ke rumah saya karena dia sangka saya libur. Kedua, dulu ketika saya masih bisnismen uang banyak. Sekarang bisnis terlantar, tidak bisa saya kontrol karena saya mesti menjadi kepala daerah. Otomatis pendapatan berkurang, pengeluaran lebih besar. Tapi ada yang ketiga Ustadz. Apa itu? Saya merasa ada kepuasan batin karena saya bisa alokasikan APBD untuk penggali kuburan. Saya bisa buat uang ini untuk pondok tahfiz Quran. Saya bisa arahkan uang ini. Maka beberapa orang yang datang untuk minta pendapat, kontribusi pemikiran, bagaimana kalau saya mencalon Pak Ustadz? Saya tanya, siap tidak kamu kehilangan 2, dapat 1? Yang 2 ini jelas, yang 1 ini belum jelas. Kalau siap, silakan maju. Kalau tidak, siap-siap gila. Karena kalah pasti, menang belum tentu. Yang menang itu selalu menang, walaupun calonnya tidak menang, dia tetap menang. Itu tim sukses. Yang namanya tim sukses itu tidak pernah kalah. Oleh sebab itu saya hampir sampai hari ini alhamdulillah di Sulawesi Selatan kita juga banyak pilkada. Maka saya tanya ke Ustadz, nanti kalau saya datang ke sana ada calon-calon? Tidak. Karena calon-calon ini saya tidak mesti mengangkat tangan dia, tidak perlu pose 2, nomor 3, nomor 4. Foto saja pun kadang sudah bisa dijadikan baleho. Oleh sebab itu maka alhamdulillah, maka saya tidak datang tiba-tiba saja masuk ke suatu kota, tidak. Tapi ada sahabat-sahabat yang tahu ini bahaya, ini lampu kuning, ini lampu merah. Tapi mendudukkan orang soleh untuk dapat jabatan kekuasaan seperti mendudukkan Nabi Yusuf alaihissalam penjaga perbendaharaan Mesir, maka kalau bisa kita mampu, kita yang duduk di situ. Tapi kalau kita tidak mampu, kita dudukkan orang yang baik. Kalau kita juga tidak mampu, maka kita berdoa supaya Allah menempatkan yang baik. Alhamdulillah di beberapa kabupaten kota saya menghimbau masyarakat, ketika Anda mengambil paku untuk mencoblos kertas, sesungguhnya saat itu bukan hanya sekedar mencoblos kertas, tapi itu adalah persaksian di hadapan Allah. Saya hamba Allah bersaksi orang ini layak menjadi bupati, wali kota, gubernur saya 5 tahun ke depan. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kamu kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Pertama syirik, insya Allah kita selamat dari syirik. Yang kedua uququl walidain, insya Allah kita selamat dari durhaka. Yang ketiga yang paling mengerikan, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Maka jangan sampai kita memberikan kesaksian palsu. Saya tidak berani memberikan kesaksian palsu, karena kesaksian palsu itu akan ditanya. Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati dan pikiran. Dengar baik-baik, lihat baik-baik, pikirkan baik-baik. Dengar baik-baik, bagaimana track recordnya? Lihat baik-baik, baca. Pikir baik-baik, istikharah. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala, supaya diselamatkan Allah. Saya merasa tidak sanggup mampu untuk duduk di situ, tapi saya berusaha mencerdaskan umat, karena kita tinggal bukan lagi di kerajaan Goa, di kerajaan Bugis Makassar, tapi kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita pakai sistem demokrasi. Dalam demokrasi, suara terbanyak adalah suara Tuhan. Maka kita mesti mensupport kalau menurut kita benar. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu tidak akan terjebak pada itu. Kenapa? Karena dijaga oleh status PNS. PNS itu selamat, salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah.
karena dia tidak akan bisa terjebak. Ustadz kok tahu? Karena dulu saya PNS. Demikian Prof. Jamal. Afwan, Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya saya persilakan Pak Dr. Hasrul. Insya Allah sebentar lagi nih Profesor Hukum Pak Ustaz. Jadi lagi mengusul Profesor beliau ini. Silakan Pak Prof. Lulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Senang ketemu Ustaz, selama ini di YouTube terus Ustaz. Ya, tapi tetap saya subscribe sebentar ini. Pertanyaan tadi yang tadi Ustaz terakhir katakan, kenapa ini kan di kampus Ustaz? Kenapa Ustaz mundur jadi dosen? Apa karena mengejar akhirat? Ya, terima kasih Ustaz. Pertanyaan Dr. Hasrul, yang bertanya Dr. Hasrul, tapi pertanyaannya selevel profesor. Karena tak lama lagi akan jadi profesor insyaallah. Amin. Jadi saya tidak bisa jawab di depan orang banyak karena akan menjadi fitnah. Jadi saya akan jawab 4 mata dengan Dr. Hasrul. Insyaallah. Jadi saya selalu mengajarkan bagaimana berislam itu tidak difahami secara lugu. Jadi saya selalu mengatakan di mana-mana, mumpung tanda tanganmu masih berlaku wahai gubernur, wali kota, menteri, presiden, pakailah untuk menolong agama Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi jangan sampai kita meninggalkan dunia. Jadi kalau saya jadi dosen, ada 3 yang bisa saya sentuh di masyarakat. Ujung masyarakat ini kan ujung tombaknya, pucuk-pucuknya dapat, tapi akar pohon kayu juga mesti kuat. Itulah intelektual. Jadi nampaknya memang kalau saya masuk ke kampus, di kelas itu ada 25 orang, tapi saya sedang membentuk pemikiran mahasiswa saya, maka saya amat senang masuk ke dalam kampus. Jadi saya tidak meninggalkan kampus karena ingin mengejar akhirat lalu kemudian tidak. Kampus mesti disentuh. Ada 3 yang tidak boleh ditinggalkan. Pertama, masyarakat umum. Yang kedua, kampus, karena kampus itu adalah akarnya. Pohonnya boleh tumbang tapi akarnya tidak boleh tercabut, akan tumbuh tunas-tunas yang baru. Dan yang ketiga adalah penguasa. Penguasa juga mesti didekati, diarahkan ke jalan Allah. Kalau kita sanggup menjadi penguasa, kita duduk di situ. Kalau tidak sanggup, maka kita mendudukkan orang-orang yang layak, seperti yang dilakukan oleh nabi-nabi zaman dulu, mensolehkan pemimpin-pemimpin. Seandainya engkau tahu doamu itu dikabulkan, diterima Allah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal tahun 241 Hijrah di Baghdad, kalau kau tahu doamu itu dikabulkan Allah, mintalah doa hanya satu saja, doa pemimpin yang adil. Karena kalau dapat satu, maka keadilannya sampai ke seluruh negeri yang ada wilayah kekuasaannya di sana. Oleh sebab itu menjadi dosen adalah impian setiap orang. Saya menjadi dosen adalah impian saya, karena saya dulu bercita-cita selesai S1 saya pulang, saya mesti S1 nilainya tidak boleh makbul. Karena dulu di Al-Azhar ada aturan kalau makbul tidak boleh S2, maka ada istilah makbul indallah. Karena tidak bisa S2. Setelah itu saya pulang, saya mencari beasiswa, saya dapat, saya lanjutkan ke Maroko. Lalu kemudian setelah itu saya pulang, saya jadi dosen, saya tetap mengurus pangkat, walaupun saya ceramah, saya ngurus pangkat. Dan setiap laporan beban kinerja dosen BKD, saya dosen pertama yang melapor. Tidak pernah saya tinggal, absen juga tidak pernah tinggal. BKD saya dosen pertama melapor. Dan mengurus pangkat juga saya duluan. Sampai akhirnya kata yang menerima bagian administrasi, Ustadz sudah naik golongan 3D. Dan tidak akan mungkin 4A kalau tidak doktor. Khalidina fiha 3D. Kekal selamanya di 3D. Tidak akan mungkin 4A kalau tidak doktor. Maka Ustadz mesti doktor. Gayung bersambut. Sahabat saya dapat program doktor 5.000, saya pun mendaftar. Kemudian saya sidang PhD 24 Desember 2019, dapat gelar doktor. Doktor dulu tidak bisa 4A karena tidak ada ijazah doktor. Sekarang ijazah doktornya ada, PNS-nya tak ada. Betapa tidak semua kemauan kita tercapai. Oleh sebab itu saya keluar bukan karena mengejar akhirat, karena bagi saya menjadi dosen, menjadi PNS itu juga bisa berselancar menuju akhirat. Adapun jawaban khususnya nanti kita akan 4 mata insyaallah.
Sekayanya yang 4 mata memang itu yang ditunggu Pak Lulu kayaknya dari tadi ya. Baik Pak Ustadz, saya mohon izin Pak Ustadz, saya ingin menambah satu pertanyaan. Ini yang saya sampaikan tadi, kebetulan kami di UNHAS itu ada beberapa masjid musola, dan saya ingin mempersilahkan salah seorang dari ketua asosiasi pengurus masjid kampus, itu beliau dekan Fakultas Kedokteran, profesor juga, jadi saya ingin mempersilahkan beliau memberikan apakah komentar atau pertanyaan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz Somad. Nama saya Budu, dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Izin Bu Rektor. Jadi saya ditunjuk sama Bu Rektor untuk menjadi pengurus asosiasi masjid kampus, Pak Ustaz. Di UNHAS ini ada sekitar 10 masjid kecil, ada di fakultas, ada musala-musala. Dan masjid yang terbesar kita itu di pintu 1 masuk UNHAS. Bukan dari situ Pak Ustaz, saya masuk di UNHAS ini tahun 1985, hampir 40 tahunnya lalu. Tapi kalau saya bagi 40 tahun itu menjadi 3 zaman, saya melihat ada pergeseran-pergeseran nilai antara kehidupan mahasiswa di kampus ini yang hubungannya dengan aktivitas kemahasiswaan dengan aktivitas anak-anak masjid. Pada tahun 90-an, saya melihat bahwa yang mengurusi lembaga-lembaga kemahasiswaan itu adalah anak-anak yang hampir DO, yang beringas-beringas, yang pelariannya ke organisasi mahasiswa. Kemudian masjid-masjid itu diisi oleh anak-anak kampung yang tempat-tempat kosnya itu ya biasa-biasa, hingga dia pergi ke masjid belajar bersama. Begitu tahun-tahun 2000-an, perasaan saya dan mungkin juga teman-teman di sini aktivis juga merasa bahwa tahun 2000-an itu lembaga kemahasiswaan sudah mulai diisi oleh anak-anak pintar, anak-anak milenial. Tapi anak-anak masjid sudah mulai diisi oleh anak-anak pesantren yang suka menghafal Al-Quran dan lain sebagainya. Masih terpisah, Ustaz. Tapi saat ini begitu saya bergaul dengan 10 musala masjid di kampus ini, ada pergeseran yang Masya Allah, menurut saya ini adalah pergeseran yang sangat bagus. Ada Bapak Wirtiga sini, Perasunan. Pengurus-pengurus lembaga kemahasiswaan saat ini itu adalah notabene ada anak-anak masjid. Dan mereka itu anak-anak pintar, dan rupanya anak-anak masjid sekarang ini yang mengurusi masjid itu anak-anak yang banyak juga mengurusi organisasi mahasiswa. Dan mereka anak-anak pintar, dan jarang di antara mereka yang DO, Pak Ustaz. Bahkan kalau ada wisudaan, bisa syukuran di masjid, saya diundang, kamu ternyata sudah selesai. Ya Pak, saya Alhamdulillah selesai 4 tahun pas. Saya hafal 15 juz selama tinggal di masjid, Masya Allah. Ada pergeseran Pak Ustaz. Dari tahun 80-an, tahun 2000-an, sampai saat ini, kita ini seperti sangat bangga dan penuh harapan karena organisasi mahasiswa ini diisi bukan semuanya, tapi hampir sebagian besar menurut saya itu sudah anak-anak yang sangat elok budinya, itu mantan pengurus-pengurus masjid yang menghafal Al-Quran dan prestasinya bagus-bagus. Bahkan pernah sekali Ibu Rektor mewisuda sini, anak tepat waktu dari Fakultas Hukum itu anak penghafal Al-Quran. Dan saya ingin menyampaikan ini di depan Pak Ustaz. Mungkin memang ada pergeseran-pergeseran lebih baik saat ini di dunia kampus dan di persoalan karakter anak-anak mahasiswa kita di anak-anak masjid. Hanya informasi Pak Ustaz, tapi saya pikir Ustaz Somad tahu kira-kira bagaimana gelombang-gelombang mahasiswa saat ini yang sudah mulai rasa dekat dengan masjid, tapi mereka juga ingin menjadi orang intelektual. Dan itulah harapan-harapan bangsa ke depan. Bagaimana kira-kira Pak Ustaz pendapatnya setelah beberapa lama di Kairo, kemudian kembali ke tanah air, melanglang buana ke sana kemari, bergaul dengan anak-anak muda. Karena kelihatannya seperti ini pergerakan dan nuansa pergeseran kemahasiswaan di kampus, khususnya di Universitas Hasanuddin. Terima kasih Pak Ustaz. Program khusus. Barakallah.
Analisa yang pertama kali saya dengar, belum pernah saya dengar sebelumnya, belum pernah saya baca, tentang pergerakan mahasiswa kampus dengan masjid tahun 80-an, 2000-an, 2020-an. Ternyata begitu kalau profesor spesialis mata menjadi pengamat. Jadi kalau hanya sekedar dokter mata, yang dilihatnya hanya mata dan kabel-kabel yang ada di mata orang, itu saja. Tapi kalau dia punya perhatian ganda, mengamati bagaimana masjid, yang dulu sebelumnya masjid itu diisi oleh anak-anak kampung, hanya sekedar menginap numpang tidur di masjid, lalu kemudian yang aktivisnya adalah yang brutal, beringas karena gagal DO, tidak tamat-tamat, lalu kemudian terjadi perubahan. Yang mengisi di masjid ini adalah mulai penghafal Quran, tapi yang intelektualnya tetap terjadi pergeseran antara air laut dengan air sungai, tidak ketemu. Tapi kemudian apa yang terjadi pada tahun 2020-an, dia sebagai aktivis kampus, dia yang mahasiswa brilian cerdas, dia juga sebagai aktivis masjid. Kabar gembira bagi saya yang berceramah, makin semangat untuk menyuarakan ini, dan orang-orang yang sudah hampir putus asa, apa tidak putus asa dengan narkoba, dengan prostitusi, LGBT, ternyata ada harapan baru dari Prof. Oleh sebab itu ini akan saya sampaikan, akan saya tulis dalam update status saya nanti malam, supaya kampus-kampus ini bangkit bersemangat. Jadi kalau yang era 2020-an yang hari ini dia sebagai aktivis kampus yang juga penghafal Quran, dia aktivis kampus tapi dia juga bisa jadi imam di masjid hari ini, maka 10 tahun akan datang dia yang akan menjadi pejabat, dia akan menjadi entrepreneur, dia akan menjadi dokter spesialis, dia akan persis seperti yang saya ceramahkan selama ini. Jadi ini adalah cita-cita. Andai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, idza waqa'an ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, falyughrisha, tanamkanlah. Kita mati, kita tidak sempat mencicipi manis buahnya, kita tidak sempat bernaung di bawah daunnya yang rimbun, tapi insya Allah pahalanya mengalir. Mungkin kita tidak dapat tiga-tiganya. Shadaqatun jariyah, kita tidak kaya. Ilmun yuntafa'u bih, mungkin ilmu kita tidak ikhlas, tapi ada satu dapat, waladun solihun. Tidak hanya anak biologis, tapi lebih daripada itu adalah anak pemikiran kita, anak yang kita didik. Maka insya Allah mahasiswa-mahasiswa ini ke depan, mereka yang akan memimpin negeri ini ke depan insya Allah. Saya tidak banyak komen tentang analisa Prof, tapi itu saya kira pandangan yang luar biasa, membuat kita semakin yakin tentang bahwa anak-anak muda, syabun nasya'a fi ibadatillah, anak-anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaitannya dengan mahasiswa ke Al-Azhar, saya kira juga terjadi perubahan yang luar biasa. Saya ketika pulang dari Sudan, itu ada salah satu anak yang dia juga dari fakultas kedokteran ke Sudan untuk mengambil pendidikan agama Islam. Nah, jadi terjadi pergeseran. Dulu kan tidak begitu. Dulu itu kalau anak itu sudah tidak lulus di universitas negeri, tidak juga lulus di mana, kalau gitu kau kukirim ajalah ke Mesir. Sehingga pulangnya pun tidak jadi Musa, banyak juga yang jadi Fir'aun. Akan tetapi terjadi pergeseran yang luar biasa. Sekarang yang dikirim itu adalah anak yang hafal Quran, yang berprestasi, sehingga mereka ketika pulang nanti juga akan bagaimana inputnya, begitu juga outputnya. Jadi pernah kami beberapa dosen duduk waktu saya masih aktif, bagaimana kita membahas kurikulum mata pelajaran ini. Jadi kita waktu itu berdebat di hotel untuk membuat ini silabus. Lalu ada salah satu sahabat kami, dosen, dia katakan gini, kita tidak usah terlalu ngotot untuk memasukkan materi ini. Jangan-jangan kita mempersiapkan makanan Raja Wali, tapi sebenarnya yang akan mau makan ini hanya bebek kampung. Gitu. Nah, jadi yang terjadi sekarang, alhamdulillah tidak begitu. Jadi intelektual dia, aktivis dia, hafal Qur'annya juga hebat, sholat berjamaahnya juga mantap, dan mereka ini adalah generasi-generasi tahfiz dan good looking insya Allah. Ke depan mereka ini yang akan membangkitkan semangat, ganteng-ganteng mereka. Demikian Prof, terima kasih masukannya, jazakumullah khairan. Terima kasih Pak Ustaz. Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga akhirnya saya kira pertemuan ini
saya sampaikan Ibu Rektor tadi, mudah-mudahan Pak Ustadz ada waktu lagi kembali ke Unhas. Insya Allah Pak Ustadz, di Unhas ini Pak Ustadz akan menyaksikan miniatur Indonesia seandainya tidak COVID, karena mahasiswa kami dari Aceh sampai Papua ada di sini lengkap, dan penerima beasiswa di sini sampai 40% Pak Ustadz. S1 itu menerima beasiswa, sehingga memang berasal dari daerah-daerah yang cukup jauh. Oh ya, saya lupa tadi, ini ada juga Bu Dekan Fakultas Hukum, Ustadz Profesor Farida. Nah, ini juga saya mau perkenalkan satu Pak Ustadz, ini Presiden Mahasiswa Unhas, ini juga pengurus masjid juga nih beliau ini. Ini namanya Adinda Fatir, ini Presiden BEM Mahasiswa, ini juga saya saksikan sendiri, beliau sering sekali ke masjid dan musala. Tentunya bersama saya, maksud saya Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira pertemuan ini kita cukupkan sampai sini secara formal. Satu saja. Bisa ya, ringkas Pak Dekan. Ringkas sekali. Saya cuma mau mengabarkan kepada Ustaz bahwa tahun waktu BKK itu hampir seluruh aktivis Muslim di kampus, di masjid tempatnya untuk merumuskan melawan Soeharto. Lalu kemudian pada era setelah itu muncullah lembaga dakwah kampus. Satu di antaranya Fahri Hamzah, itu waktu pertemuan terakhir di Unhas sebelum terbentuk kami. Kemudian terakhir yang saya mau ingin katakan bahwa sungguhnya munculnya gerakan-gerakan seperti itu karena difasilitasi oleh Ibu Rektor. Serius, saya serius. Dulu ada pembiaran, tidak ada koordinasi dari rektorat. Apa buktinya? Itu kan ada gerakan mahasiswa berjamaah, itu sangat luar biasa. Saya diam-diam itu sangat mengagumi itu Ibu Rektor, terus terang. Karena tidak banyak rektor yang mau melakukan itu. Karena takut dicap sebagai kampus yang ini dan itu. Ini saya kira rektor ke depan juga harus melakukan itu. Harus lebih intens lagi. Bukan sekedar ini, bukan karena Ibu Rektor sini, enggak. Saya bisa membandingkan sebelum-sebelumnya, dan ini satu-satunya rektor yang memfasilitasi dengan formal, mengeskakan untuk melakukan itu. Dan itu yang membuat kita punya mahasiswa. Alhamdulillah dulu itu kan tawuran sangat luar biasa tuh. Ya. Kalau Ustaz Somad itu membaca koran, yang dibaca adalah bagaimana teman-teman di sini suka ribut. Tapi setelah Ibu Rektor mungkin karena naluri perempuan, bukan naluri wanita, naluri perempuan, ya, sehingga itu menjadi lebih baik. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ungkapan seorang sosiolog muslim namanya Abdurrahman Ibnu Khaldun yang dikenal dengan bukunya yang populer Muqaddimah Ibnu Khaldun. Kata beliau, ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat itu mengikut agama raja-rajanya, penguasa-penguasanya. Jadi mengapa bisa terbentuk ada kampus dengan intelektualitasnya, dengan masjidnya, dengan gerakan tahfiznya? Tadi disampaikan Ibu Rektor bahwa mahasiswa yang hafal Quran dari mulai 5 juz, 10 juz sampai yang khatam 30 juz, ada skala prioritas penerimaan tanpa tes dan kelebihan lainnya, itu tentu ada keputusan. Tapi saya tidak terlalu banyak menyebut perempuan di sini karena saya khawatir video ini dipotong nanti untuk calon-calon pilkada perempuan. Tapi yang jelas beda sentuhan perempuan. Tadi juga disampaikan kalau Ustadz Somad masuk dulu, beda antara tampilan kampus ini dengan sekarang. Sekarang lebih lembut, lebih soft, sehingga masyarakat datang tidak hanya datang belajar kemari, tapi juga menikmati alam kampus yang asri. Oleh sebab itu maka memang dalam Islam diajarkan al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat ada disebut perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling bekerja sama. Man amila salihan, siapa yang berbuat kebaikan, min zakarin au unsa, unsa perempuan, wa huwa mu'minun, syaratnya ada iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan mereka kehidupan yang baik. Jadi tidak benar bahwa Islam diskriminatif terhadap perempuan. Bahkan di beberapa hadis lebih dikuatkan perempuan. Man ala salasa banatin, siapa yang mendidik membesarkan 3 anak perempuan. Lalu kemudian fa'addabahunna, dia didik dengan pendidikan yang baik. Wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik. Wa ahsana ilaihinna, dia buat baik. Falahul jannah. Mungkin khusus membahas perempuan ini dalam pertemuan khusus di masa akan datang insyaallah. Terima kasih Pak Ustaz. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menutup pertemuan ini tentunya dengan
doa, dan saya kira akan lebih makbul kalau kita meminta izin kepada Pak Ustadz untuk memimpin doa supaya bangsa ini diberi keselamatan, secara khusus kepada Unhas diberikan keberkahan, dan kepada kita semua yang hadir di tempat ini dan yang menonton bisa diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Kami persilakan Pak Ustadz. Di beberapa kampus saya diminta membaca doa karena memang banyak profesor tak bisa baca doa. Tapi di Unhas ini sengaja itu diberikan ke saya karena semua profesor di sini bisa khutbah dan bisa doa. Jadi kalau diberikan kepada satu saja, yang lain cemburu. Nah, itu maka diberikan ke saya. Banyak silap salah kita, banyak gurauan kita tidak berkenan di hati. Sebelum berdoa kita beristighfar, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al hadhil jami'ata jami'atan mubarakah. Jadikanlah Universitas Hasanuddin ini universitas yang penuh berkah. Takharraja minhal ulama waz zu'ama. Keluar dari universitas ini orang-orang yang berilmu sekaligus orang yang dapat memimpin negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma hfaz abna'ana wa banatina min kulli su' wa syar. Jaga mahasiswa-mahasiswi kami dari segala perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma unsurna fa innaka khairun nasirin. Tolong kami karena engkaulah sebaik-baik penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma waffiq ulata umurina. Ibu rektor kami, bapak-bapak wakil rektor, semua pemimpin-pemimpin di kampus ini, condongkan hati mereka untuk berbuat ikhlas menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di tangan mereka ya Allah. Waj'alhum umana'aka ala ardika. Jadikan mereka orang-orang yang amanah, mengemban amanah di atas muka bumimu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Jauhkan kami dari susah hati dan kesulitan. Wal ajzi wal kasal. Jauhkan kami dari sifat lemah dan malas. Wal jubni wal bukhul. Jauhkan kami, lepaskan kami dari sifat pengecut dan pelit. Wadhal iddaini wa ghalabatir rijal. Jangan sampai kami dililit hutang dan dikuasai orang lain. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jauhkan kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha'. Jauhkan kami dari hati yang tidak khusyuk, tidak takut kepadamu. Wa min nafsin la tashba'. Jauhkan kami dari hawa nafsu yang tidak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma'. Jauhkan kami dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma rzuqnal istiqamata 'ala syari'atil gharra. Berikan kami istiqamah menegakkan agamamu ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, keluarga kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan kami dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami supaya kami dapat beramal istiqamah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya amal kami sesuai dengan sunnah. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami bisa berinfak dan bersedekah. Wa taubatan qablal maut, dosa kami banyak, beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan rahmat ketika kami melewati mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwina alaina fi sakaratil maut, ringankan kami ketika kami melewati sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami dihisab di hadapanmu nanti ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa alaiha nub'atsu, dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar menghadapmu. Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surgamu, ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, bersama Nabi Muhammad dalam surga jannatul firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.